Siapa yang percaya ada mujizat Tuhan di tempat ini? Seperti tadi kita lihat banyak hal yang terjadi yang manusia bilang tidak mungkin. Kalau kata Tuhan mungkin, pasti mungkin. Karena Tuhan kita si pembuat mujizat. Amin. Karena itu kita dari sini kita percaya kita punya Tuhan yang hebat. Mari tundukkan kepala sebelum kita lebih lagi nyembah Tuhan. Kita berdoa. Betapa kami tidak akan pernah berhenti bilang Tuhan, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Allah si pembuat mujizat. Allah yang memberikan kami sukacita selalu. Yang menggantikan setiap duka cita jadi sukacita. Dan yang menggantikan semua kelelahan kami jadi kekuatan. Siang ini kami datang karena kami tahu kami tidak datang kepada Tuhan yang mati. Tapi Tuhan yang hebat. Saat kami datang dengan doa kami. Saat kami datang dengan penyembahan kami. Biar Engkau disenangkan Tuhan. Kami mau melakukan yang terbaik. Seperti Tuhan sudah melakukan yang terbaik buat kami. Terus ada di tempat ini Tuhan, lawat setiap kami, jamah setiap kami, dan kami sungguh bersyukur. Haleluya. Amin. Ku percaya kepadamu Tuhan. Siapa
tidak pernah terpikirkan oleh kami Tuhan. Mari terus berdoa dan percayalah, kita punya Tuhan yang hebat, sanggup melakukan segala perkara. Tuhan Tuhan. Kami tidak akan pernah kehilangan pengharapan, karena pengharapan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan yang memberikan kemenangan kepada kami. Buat kami tidak jadi orang yang biasa Tuhan, tapi jadi orang-orang yang luar biasa dalam memuji, menyembah dan memuliakan Kau. Ambil alih ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Setiap yang bukan daripada Engkau dipatahkan dalam nama Yesus. Baik dari hati, pikiran dan jiwa kami. Tapi kami mau menyembah Engkau, kami mau membebaskan roh kami. Biar apa yang kami lakukan hanya untuk senengin hatinya Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, lawat setiap kami, lawat tempat ini. Hadirlah dengan kemurahan dan kemuliaan-Mu dan tetaplah di tempat ini. Karena kami tahu Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang akan memberkati kami dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan sorak-sorai. Yang percaya mari katakan amin. Sekali katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dipercaya Tuhan dan diselamatkan karena kematiannya. Amin. Mari orang-orang yang percaya nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kami yang telah dipilih dan diselamatkan. Yuk, boleh lihat kiri kanannya, kasih senyumnya dong. Iya, puji Tuhan. Ditebus dengan apa? Dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudusmu, sebagai karyamu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau telah sediakan.
mujizat, berjalan sama Tuhan, amin. Yuk terima sukacita surga dan kita percaya Tuhan yang memberikan kemenangan. Yes. Bersukacita? Orang yang bersukacita itu akan bersorak-sorai. Yuk beri sorak-sorai buat Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan dengar firman yang akan menguatkan setiap kita. Mari siapkan hatimu. Tuhan itu sangat dekat dengan hidup kita. Bahkan lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Datang sama Tuhan dengan kesungguhan. Dengar firman yang akan menguatkan setiap iman kita. Percaya Tuhan hanya sejauh doa. Tuhan jadi anugerah.
andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Amin. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya
tetap terjadi. Sampai hari ini Engkau tetap mengadakan mujizat bagi setiap anak-anak-Mu. Dan kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang luar biasa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Saatnya kami akan duduk di bawah kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus yang dari Tuhan. Biar Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu. Dan urapi kami semua juga yang hadir di tempat ini. Tidak ada seorang pun yang Kau tinggalkan dan Kau biarkan. Sehingga pada saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, saat kami memuji dan mempermuliakan nama-Mu, saat kami ibadah kepada Engkau dengan sungguh-sungguh, saat kami mencari Engkau, ada kekuatan, ada kemenangan yang Allah berikan dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk semuanya. Shalom. Puji Tuhan, kalau pada saat siang hari ini kita bersama-sama bisa kumpul di tempat ini, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau tadi ibadah pertama kita bicara tentang setia, dan pada ibadah kedua ini kita akan belajar tentang mencari Tuhan. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita akan sama-sama buka di dalam Amos pasal 5, lanjut. Amos pasal 5 ayat yang keempat sampai yang ke-6a. Kita akan baca sama-sama semuanya. Amos pasal 5 ayat 4 sampai 6a. Demikian bunyi firman Tuhan, 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Betseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka amin. Dari awal di sini mengatakan carilah aku, cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Dan ditutup dalam ayat yang ke-6a, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kata carilah, lanjut. Ya, lanjut, boleh. Carilah itu artinya berusaha, berjuang, atau bekerja keras. Kalau misalnya ada sesuatu yang hilang, lihat pulpen saya enggak, mana jatuh, kita akan cari. Nah, dalam cari itu ada usaha, ya, ada perjuangan, atau bahkan bekerja keras. Kenapa? Mencari sesuatu. Ada satu lagu yang lama lah, mengatakan cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia, cari apa kita di dalam dunia ini, ya. Ketika kita hidup sebenarnya mau cari apa ya? Lanjut, ya, terus kita di dalam dunia ini mau cari apa ya? Makanya ada lagu tadi, cari apa di dalam dunia, cari apa di dalam dunia. Orang-orang yang hidup dalam dunia ini ketika mereka sudah besar, sudah dewasa, dalam hidup mereka ada sesuatu yang mereka cari. Apa yang mereka cari? Lanjut. Biasanya nih, apa yang dicari orang? Apa Pak? Uang. Apa yang dicari orang? Pagi, siang, sore, malam, petang, pagi lagi. Apa? Uang. Makanya dulu kalau kereta api itu bunyinya gimana Pak? Zaman dulu, ya kan? Tut, duit, begitu ya. Kereta api saja dia tahu, saudara. Yang dicari orang itu adalah duit, uang. Salah? Enggak salah. Kita hidup perlu uang. Ya, dengan uang kita bisa beli makanan, dengan uang bisa sekolahkan anak, dengan uang kita bisa beli sesuatu. Tapi ingat, ya, dalam kehidupan kita prioritas utama kita adalah bukan cari uang. Uang penting, uang perlu, tapi itu bukan yang utama buat kita. Kalau orang dunia berkata apa? Cari uang. Oh, bukan cari uang, cari apa lagi? Itu tepuk tangan. Apa? Kedudukan, pangkat, jabatan. Ya, saya sekolah tinggi Pak. Oh, supaya saya bisa jadi pejabat, bisa masuk ke DPR, MPR, atau saya bisa masuk jabatan apa ya? Bisa jadi dokter, boleh. Tapi ingat, ketika engkau mendapatkan kedudukan atau jabatan,
ingat, itu bukan prioritas utama untuk hidup. Karena ada di atas itu ada satu prioritas utama yang harus kita cari dalam kehidupan ini. Dan banyak juga orang-orang lain, apalagi anak-anak muda ini, cari apa? Ih udah gede, yang lain sudah punya gandengan, masa saya gak punya gandengan? Kalah dong sama truk aja ada gandengan, truk gandengan. Saya kok gak ada gandengan gitu. Lihat kanan kiri, depan belakang kok gak ada dapat juga. Akhirnya main nabrak saja, kadang kalah ada yang seperti begitu. Ingat, kita hidup di dalam dunia ini, kita memang perlu gandengan lagi, kita perlu pasangan. Tapi ingat, jangan sembarangan. Kalau begitu, pertamanya anak ini, bagaimana dengan kita? Apa yang kita cari dalam hidup ini? Uang kita perlu, iya. Kedudukan, pangkat kita perlu juga. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah apa? Kita harus mencari Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, cari dunia tentu binasa. Terus lagu jadul gimana? Cari Yesus yang penuh cinta. Jadi dalam kehidupan kita, kita harus mencari Tuhan. Cari Tuhan itu tidak dengan sesuka-sukanya saja. Tetapi cari Tuhan dengan segenap hati kita. Kenapa? Dalam judul perikopnya di sini mengatakan jalan yang menuju hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Itu sebabnya sebagai anak-anak Tuhan, dalam kehidupan kita, prioritas utama kita adalah kita harus cari Tuhan. Ketika kita cari Tuhan dengan segenap hati kita, maka kita akan mengalami hidup. Saya kan hidup. Kadang-kala kita hidup, sebenarnya kita tidak hidup, saudara. Ada orang-orang dia hidup, dia bisa jalan, dia bisa bekerja, dia bisa melakukan sesuatu, tetapi sebenarnya udah hidup. Kenapa? Hatinya kosong, hatinya hampa. Kenapa? Hidup yang dihidupi tidak ada Tuhan yang bersama dengan dia. Itu sebabnya kita perlu cari Tuhan dengan segenap hati kita. Lanjut. Nah, dalam hal ini, mengapa kita harus cari Tuhan? Ya, kenapa kita harus cari Tuhan dengan segenap hati kita? Yang pertama kita akan lihat, kita harus cari Tuhan dengan segenap hati kita. Karena tanpa Tuhan, hidup kita sia-sia. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak ada gunanya. Makanya lagu mengatakan tadi apa? Apa artinya hidup ini? Lagu jadul. Tahu gak lagunya? Gak tahu ya. Tanpa Yesus kau miliki, apa artinya kekayaan ini? Tanpa Yesus kau miliki. Karena apa? Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kekayaan kita itu gak akan ikut. Jabatan kita itu tidak akan ikut. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kita harus cari Tuhan dengan segenap hati. Karena apa? Tanpa Tuhan hidup kita itu sia-sia. Hidup kita itu gak ada gunanya. Dan dalam hidup kita, kita harus menjadi anak Tuhan yang berguna. Menjadi anak Tuhan yang hidupnya tidak sia-sia. Dan hidup kita akan berguna kalau ada Tuhan yang bersama dengan kita. Tadi saya tadi tanya-tanya, ada center enggak? Enggak ada center begitu, gak apa-apa deh. Saya anggap ini center, saudara. Center. Kalau mati lampu yang saudara cari, Pak, kalau mati lampu yang dicari apa Pak? Center ya, bukan cari dompet Pak. Oh, kali siapa itu cari dompet gitu. Kalau mati lampu cari siapa? Cari istri. Istri saya mana ya? Biasanya kita cari center ya. Kenapa cari center? Supaya terang. Gelap dengan ada senter bisa terang, wah bisa terang begitu. Apa jadinya ketika saudara punya senter, ketika senter itu akan digunakan, senternya tidak menyala. Kecewa kan kita kan? Kita perlu senter supaya senter ini bisa menerangi dalam kegelapan. Tapi dalam kenyataan ketika kita perlu, ternyata senter ini tidak bisa terang. Kenapa nggak bisa menyala? Salah satu di antaranya karena apa? Karena di senter itu tidak ada baterainya. Coba sebagus apapun senter, semahal apapun senter, kalau senter itu tidak dikasih baterai, bisa menyala enggak? Enggak. Nah, senter itu berguna ketika senter itu bisa menyala. Saudara, hidup kita tuh diibaratkan seperti senter. Sebagus-bagusnya kita, sehebat-hebatnya kita, sekaya-kayanya kita, kalau hidup kita tidak ada Yesus di dalam hidup kita enggak akan menyala.
hidup kita itu tidak akan berarti. Hidup kita itu tidak akan berguna. Karena apa? Karena kita hanya senter yang dalamnya kosong, yang tidak ada baterainya. Dan kita perlu baterai dalam hidup kita itu. Siapa baterai dalam hidup kita itu? Yaitu Tuhan. Makanya ada lagu sekolah minggu berkata, ya, Yesus terang dunia, dia bercahaya. Aku terang dunia, aku bercahaya. Kenapa aku bisa bercahaya? Bukan karena akunya, tapi karena ada Tuhan dalam hidup kita. Terang Tuhan itu akan memancar dalam hidup kita. Dan kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kalau saudara hidupmu berarti, saudara hidupmu mau berguna, yang pertama saudara perlu pikirkan. Yang pertama saudara harus ingat, saudara harus ada Tuhan bersama dengan engkau. Karena kalau ada Tuhan bersama dengan engkau, hidupmu akan berdampak untuk keluarga, untuk gereja, untuk orang-orang di sekelilingmu. Itu sebabnya kita harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh supaya hidup kita ini tidak akan sia-sia. Yang kedua, kenapa kita harus cari Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dan penolong dalam kehidupan. Dalam Filipi 4 ayat 13 mengatakan segala perkara. Kalau segala artinya semua. Apapun masalah saudara, apapun kesulitan saudara, apapun problem saudara, ayat ini firman ini berkata segala perkara dapat kutanggung, enggak titik. Jadi saudara, kalau saudara punya masalah, saudara punya kesulitan, saudara bisa loh menanggungnya. Karena ada siapa? Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Jadi kita perlu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh karena Tuhan adalah sumber kekuatan dalam kehidupan kita. Tuhan adalah sumber penolong dalam kehidupan kita. Ada lagu mengatakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku. Ya, Tuhan adalah kekuatanku. Jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita sebagai manusia, saya udah berapa kali kasih contoh seperti ini, tapi saya perlu ingatkan kembali supaya saudara akan ingat. Di saat saudara sendiri, di saat saudara sedang putus asa, di saat saudara merasa bahwa tidak ada orang yang peduli sama saudara, di saat saudara berkata, aku gak kuat lagi. Saudara gak akan kuat ketika saudara hanya berjalan sendiri. Makanya kita perlu cari Tuhan. Ku cari wajahmu. Kita cari Tuhan. Kenapa? Kita gak bisa jalan sendiri karena kita diibaratkan seperti kayak kertas. Kertas yang rapuh, saudara. Kertas yang mudah koyak. Kertas yang mudah sobek. Gak percaya? Boleh, silakan sok. Boleh? Nah, ketika saya sedang punya kesulitan, saya punya masalah, saya minta bantuan orang lain. Tolong aku dong kok, aku belum makan 1 minggu. Traktir aku dong bakmi golek. Lalu si koko berkata, minta, beli. Kan sakit hati saya kan. Coba, terus ini ya jam saya. Musuh. Pelan sekali ya, mantap sekali. Walaupun pelan tapi kan kena kan. Belum makan ya kok ya? Oh belum makan, pantas. Sini kak, nah, ini tenaga dalamnya pasti keluar ini. Saya sudah koyak. Nah, ketika kita dalam keadaan kesulitan dan kita minta bantuan orang lain, kadang-kala yang kita terima adalah kekecewaan. Kadang-kala membuat kita hati kita menjadi hancur. Suatu saat saya perlu minta bantuan, ternyata kakak kita gak bisa bantu. Hati saya sedih. Mari kak, boleh yang keras kak? Makasih ya kak ya. Ini akan terjadi saudara. Ketika saudara berjalan sendiri, saudara akan mudah sobek, saudara akan mudah koyak. Bisa jadi ketika saudara ditujui langsung bisa sobek. Kenapa? Karena kita ini rapuh. Kita butuh Tuhan. Ku perlu kau Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kenapa? Kita gak bisa jalan sendiri. Lagu jadul, karena saya hidup zaman dahulu kala kayaknya nih ya. Berkata, ku tak dapat jalan sendiri. Kita gak bisa jalan sendiri. Kita perlu Tuhan. Tuhan padaku. Kita perlu Tuhan saudara. Ketika kita sendiri dan kita berkata Tuhan, aku gak bisa jalan sendiri. Aku perlu Tuhan.
Karena apa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan dalam hidup kita. Ini sama. Salah terbalik. Ini sama. Tetapi ketika kita berkata kepada Tuhan, Tuhan adalah kekuatanku. Ya, Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika kita jadi anak Tuhan, apakah berarti hidup kita akan senang-senang saja? Enggak, saudara. Hidup kita akan mulus-mulus saja? Enggak. Karena Tuhan gak janji. Lagunya berkata, Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan gak pernah janji hidupmu akan indah-indah saja. Tapi yang Tuhan janji adalah apa? Tuhan akan sertai engkau. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu. Itu sebabnya apapun yang kau alami, boleh Kak? Banyak tekanan yang kau hadapi, boleh Kak? Silakan. Ditek, boleh? Hah? Oh hatinya ya, oh hatinya diumpetin ya. Oke, silakan Kak. Kurang keras Kak, yang lebih keras lagi Kak. Tenaga dalam boleh dikeluarin Kak. Tenaga apa saja boleh dikeluarin Kak. Wah, gitu ya. Sobek enggak? Nah, makasih ya Kak ya. Enggak akan sobek, hanya titik-titik saja. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini kuat? Ini yang kuat? Bukan ini yang kuat saudara. Yang kuat yang mana? Di balik ini siapa? Di balik ini ada Tuhan. Tuhan yang akan kasih kekuatan buat kita. Itu sebabnya kita perlu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhanlah sumber kekuatan dalam hidup kita. Banyak kesaksian-kesaksian yang saya dengar. Ada orang-orang di mana orang itu dia sungguh-sungguh ikut Tuhan. Dia adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Ada orang yang tidak suka dengan dia. Lalu orang itu berusaha untuk menjatuhkan. Ketika orang itu berusaha menjatuhkan anak Tuhan itu. Bukan anak Tuhan itu yang jatuh saudara. Tetapi orang yang berusaha menjatuhkan, dia itulah yang jatuh. Kenapa? Bukan karena dianya yang kuat. Karena dia punya Tuhan yang kuat, yang selalu menolong dia. Itu sebabnya apapun yang sedang Bapak Ibu hadapi, sebesar apapun masalah yang Bapak Ibu hadapi, firman Tuhan bilang segala, segala itu semua, apapun itu, engkau akan sanggup menanggungnya. Bukan karena engkaunya, tapi karena ada Tuhan bersama dengan engkau, engkau sanggup menanggungnya. Itu sebabnya kita perlu cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita akan bertemu dengan Tuhan. Ada satu kekuatan yang Allah berikan kepadamu. Mungkin masalahnya belum selesai, masalahnya masih ada, bertumpuk lagi. Tapi engkau tetap bisa tersenyum, engkau tetap bisa berkata Tuhan itu baik. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Kenapa kita harus cari Tuhan? Yang selanjutnya, karena bersama Tuhan kita memiliki masa depan yang baik. Yeremia 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Kenapa kita harus cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita? Karena dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ada rancangan, memiliki masa depan yang cerah secara janji Tuhan. Kadangkala rancangan yang kita pikirkan itu beda dengan apa yang Tuhan siapkan untuk kita. Kadangkala membuat kita menjadi putus asa, kadangkala kita berkata, kok seperti ini ya? Baik buat kita, belum tentu buat Tuhan itu yang baik. Tapi apa yang baik yang Tuhan berikan kepada kita sudah pasti itu yang terbaik untuk kita. Kita harus cari Tuhan dengan segenap hati. Karena firman Tuhan berkata, kalau saya ingat dulu waktu masih muda, itu ada ada stiker hidupku dalam tangan Tuhan. Ada gambar ini lalu tengahnya ada foto kita, hidupku dalam tangan Tuhan. Karena apa? Karena Allah memberikan rancangan masa depan yang cerah untuk anak-anaknya yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hatinya. Walaupun kadangkala kita nggak tahu, aku ini seperti gini, ke depannya aku mau jadi apa ya. Tetap cari Tuhan dengan segenap hatimu. Dan kelak engkau akan melihat rancangan indah Allah berikan dalam hidupmu. Rancangan indah Allah berikan dalam hidup kita.
Kalau saya mau cerita, dulu waktu saya masih kecil, kami 8 bersaudara. Saya cerita ini bukan maksudnya untuk jelekan papa, bukan. Tapi ya ini saya bicara apa adanya. Dulu waktu masih kecil saya beberapa termasuk saudara lah, agak sakit, agak kecewa dengan papa. Papa galak, pendeta tapi galak banget sama anak-anaknya. Sama ibu, sama mama agak kasar. Kadangkala itu yang buat kami, aduh papa kok galak banget. Ya, nah dalam situasi seperti itu, tapi di balik galaknya itu papa cinta banget sama anak-anaknya. Suatu saat saya diutus ke Medan. Ketika saya diutus ke Medan, saya diantar sama papa sama kakak saya nomor 1. Itu papa berapa kali, ntar ya Neng, papa ke belakang gitu ya, belakang, ntar gak lama kemudian, ntar ya Neng. Saya gak tahu kenapa aku tuh papa ke belakang terus. Ketika saya di Medan, saya ngobrol sama kakak saya nomor 1, di situ saya baru tahu ternyata, kamu tahu nggak, papa tuh ke belakang mulu. Kenapa? Papa tuh nangis. Kenapa? Karena dia sedih lihat kamu harus pisah 1 tahun ke Medan. Padahal anaknya 8 saudara, 1 hilang kan sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Di situ saya bahwa papa tuh sayang banget sama anak-anaknya. Ketika saya diutus ke Medan, di situ saya belajar untuk mengintrospeksi, belajar untuk menerima papa, ya, dengan segala keberadaannya. Dan di situ juga saya belajar bagaimana papa dulu mengajarkan kami dari rumah menuju ke gereja, karena dulu papa merintis gereja. Kami harus jalan kaki lumayan jauh. Kadang-kala kami harus jalan kaki 3 kilo sampai 5 kilo. Dari Rawajaya harus ke Penggilingan jalan kaki karena papa tuh gak punya uang. Dulu saya marah sama papa karena papa jalan duluan, kami anaknya ditinggal begitu. Dalam hati papa jahat banget, kami anak-anak disuruh jalan, papa jalan duluan. Setelah besar saya baru ngerti kenapa papa jalan duluan. Saya tahu papa tuh nangis. Papa gak tega lihat anak-anaknya harus jalan kaki untuk pergi melayani Tuhan. Tapi papa sedang secara sadar gak sadar papa sedang ajar kami anak-anaknya. Ini loh nak yang namanya melayani. Ini loh nak yang namanya melayani Tuhan. Ada harga yang harus kamu bayar. Hanya ini yang papa bisa ajarkan kepada kami. Tapi dari hal-hal seperti begitu, didikan sedikit demi sedikit, saya baru dibukakan mata saya. Kalau sekarang saya sudah bisa menggembalakan jemaat. Karena saya tahu di balik itu papa sedang memproses kami anak-anaknya. Belajar dari kecil bagaimana yang namanya susahnya itu melayani Tuhan. Bagaimana itu harus ada harga yang harus dibayar ketika kau melayani Tuhan. Dan ketika kau besar nanti engkau menjadi hamba Tuhan, jadilah kau hamba Tuhan yang tidak mudah. Yang tidak mudah yang tidak mudah ngambek, yang tidak mudah putus asa. Karena apa? Disitulah Tuhan sedang ajar. Kadang-kala waktu kecil kami mengerti, kenapa sih papa begini, kenapa papa begini. Tapi setelah dewasa bagi saya mengerti, di balik kekerasannya papa, di balik kegalakannya papa, papa secara tidak langsung sedang mengajar kami anak-anaknya untuk menjadi anak-anak yang kuat, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang tegar. Ketika kau melayani, engkau tetap tegar. Karena apa? Karena engkau tidak sendiri, ada Tuhan bersama denganmu. Kadang-kala kita gak mengerti saat ini, apa sih rancangan Tuhan buat aku? Apa rencana Tuhan buat aku? Sekarang mungkin kita gak ngerti, tapi kelak Tuhan akan buka jalan kepada kita bahwa di balik masalah kesulitan yang kita hadapi, sebenarnya tetap rancangan Tuhan itu akan nyata dalam kehidupan kita. Kelak kita akan mengerti dan kita berkata, oh ternyata rancangan Tuhan begini loh. Ada seorang ibu, saya senang banget kesaksian tentang ini. Itu nenek-nenek yang jualan tempe itu saudara, anak Tuhan, cinta Tuhan banget gitu saudara. Kalau dia mau buat tempe dia berdoa, kalau dia mau ke gereja dia berdoa, ketika dia mau jualan tempe dia berdoa sama Tuhan, benar-benar dia cinta Tuhan. Tapi suatu saat dia protes sama Tuhan. Kenapa? Ketika dia bangun dan ketika dia mau jual tempe, dia lihat tempenya itu enggak mateng. Dan itu padahal satu-satunya satu-satunya mata pencariannya dia. Di situ dia berdoa sama Tuhan, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan tempeku kok seperti begini? Enggak seperti yang waktu-waktu yang lalu. Kenapa seperti ini? Aku sudah berdoa, aku enggak lupa berdoa, aku enggak lupa bersyukur, aku enggak lupa melakukan sesuatu yang baik untuk Engkau. Kenapa begini? Tapi di balik itu berkata, Tuhan, aku mau belajar berterima kasih kepada Engkau.
Mungkin dia ingat waktu masih kecil, bagaimana guru sekolah minggu bercerita, kelilingi tembok Yeriko dan tembok Yeriko itu jadi runtuh. Oh, siapa tahu Tuhan ketika aku nyanyi dalam nama Yesus, tempe yang setengah matang bisa jadi matang. Dia nyanyi, saudara, dalam nama Yesus, tempe setengah matang jadi matang. Dia lihat, saudara, masih tetap gak berubah. Dia sudah berdoa, sudah tumpang tangan, berusaha dengan berbagai macam cara, tapi tetap seperti itu juga. Sampai dia berhenti, sampai dia berkata, Tuhan, aku gak tahu apa maksudmu di balik ini. Apakah aku tidak boleh jualan? Kau gak jualan? Kami mau makan apa? Dan situasi seperti begitu, Mbok itu langsung dia pergi ke pasar. Biasanya sukacita hari itu dia bawa, saudara. Kalau misalnya ini bakul, ini tampah, biasanya tempenya ditaruh di sini. Tapi hari itu tempenya dia umpetin di bakul. Mbok, kenapa tempe di situ? Enggak. Dalam hati berkata, Tuhan, siapa yang mau beli tempeku seperti begini? Tapi dari kejauhan ada seorang tante-tante dari Jakarta. Dia teriak, dia tanya-tanya kepada beberapa penjual tempe. Mas, jual tempe setengah matang, jual. Ditertawakan, Bu, di sini nggak ada yang jual tempe setengah matang, nggak ada yang mau beli, Bu. Aku perlu, karena aku mau bawa ke Jakarta. Jual nggak jual, nggak ada yang jual. Mbok itu dia dengar, saudara. Ketika dia dengar seperti itu, dengan segera dia berkata, Tante, aku jual tempe setengah matang. Tinggal teman-teman pada nengok, sejak kapan sih Mbok tuh jual tempe setengah matang? Dan tante itu datang, ini loh yang aku cari. Langsung diborong, saudara. Ya, laris manis Tanjung Kimpul. Dagangan habis, duitnya kumpul, saudara. Dia datang belakangan, tapi dia pulang duluan, saudara. Tinggal teman-teman kata, Mbok, sejak kapan kamu jual tempe setengah matang? Sejak hari ini dan hanya hari ini saja. Dia pulang ke rumah, dia merenung, dia berkata, Tuhan, terima kasih. Ternyata ini loh maksudmu, Tuhan. Kenapa aku berdoa dan tetap saja tempenya tidak setengah matang? Karena ada orang yang sedang mencari tempe setengah matang dan Tuhan pakai aku untuk menjadi berkat buat tante itu. Kadangkala rancangan-rancangan yang Allah berikan kepada kita di luar dari konsep kita. Tapi mari kita tetap jalan bersama dengan Tuhan. Kita tetap cari Tuhan dengan segenap hati. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, dan Tuhan akan menambahkan untuk engkau. Mari kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Setiap anak Tuhan yang cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin dan saya percaya rancangan indah akan terwujud dalam hidupmu, dalam hidup keluargamu. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita harus cari Tuhan? Lanjut, kita cari Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Kalau dalam ayat yang tadi menjelaskan, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Saya akan bukakan dulu. Jangan kamu mencari Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan menyeberang ke Betseba. Ya, cari Tuhan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kenapa dalam ayat yang kita baca mengatakan jangan kamu pergi ke Betel, jangan pergi ke Gilgal, jangan pergi ke Betseba. 3 tempat itu adalah tempat di mana orang-orang Israel itu beribadah. Dulu 3 tempat itu adalah 3 tempat orang-orang kalau mau beribadah perginya ke situ, ke Betel, ke Gilgal, ke Betseba. Tetapi dengan berjalannya waktu, 3 tempat itu bukan menjadi tempat ibadah mereka lagi. Karena apa? Di tempat itulah mereka beribadah kepada dewa-dewa Baal. Sepintas mereka pergi, mau kemana? Mau ke Betel. Bayangannya adalah ke rumah Tuhan. Padahal mereka bukan ke rumah Tuhan. Mereka pergi menyembah kepada berhala-berhala. Itu sebabnya ayat yang mengatakan jangan engkau pergi ke Betel. Jangan engkau pergi ke Gilgal. Kita harus cari Tuhan. Untuk apa? Untuk berjumpa Tuhan dan untuk menyembah Tuhan. Dan bukan untuk menyembah berhala. Apa hubungannya? Kadangkala yang terjadi, kita beribadah ke rumah Tuhan. Pertanyaannya, sungguh enggak hati kita itu tertuju kepada Tuhan? Ketika kita nyanyi, kita berkata, Tuhan engkau baik. Ya, misalnya kita nyanyi lagu bahwa aku percaya. Benar gak kita percaya sama Tuhan? Karena kadangkala kita ini di rumah Tuhan nih. Tapi pikiran kita tuh gak di rumah Tuhan. Pikiran kita tuh di rumah. Habis ini mau ngapain ya? Habis ini mau masak sayur asem. Sayur asem udah bosen. Sayur lodeh. Apalagi sayur lodeh. Masak bayam. Jadi saudara, tubuh saudara di sini.
Tapi pikiran dan hatimu tidak di sini. Sesungguhnya engkau sedang menyembah pada berhala. Dan hidupmu gak akan diberkati Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita perlu cari Tuhan, ke rumah Tuhan. Ketika kau datang ke rumah Tuhan, yang kau harus lakukan adalah kau harus menggunakan itu untuk menyembah Tuhan. Gunakanlah itu hatimu, pikiranmu tertuju kepada ibadah. Pada saat menyanyi, mari kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Sebelum dengar firman Tuhan, kalau kita nyanyi dengan sungguh-sungguh, ada satu penguatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita dengar firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita dengar firman Tuhan, sesederhana apapun firman Tuhan yang disampaikan, kalau hati kita terbuka untuk firman Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada kekuatan yang sini enggak, sini semuanya baik-baik. Pada perhatian semuanya. Sebab banyak yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Ketika ibadah, coba tolong perhatikan deh. Ketika ibadah, mereka ada di sini. Tapi ketika dengar firman Tuhan, apa yang dilakukan? Dia nggak bawa Alkitab, suruh buka Alkitab. Dia nggak bawa Alkitab. Yang dibuka bukan Alkitabnya. Yang dibuka apa? WA-nya, TikTok-nya, kalau nggak selfie, begitu. Dia datang, tetapi sesungguhnya dia tidak memuji nama Tuhan. Dia menyembah kepada berhala. Dan itu yang Tuhan ingatkan kepada kita. Waktu 1-2 jam kita beribadah di rumah Tuhan, mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Ketika kita gunakan dengan sebaik-baiknya, ibadah kita akan menjadi ibadah yang hidup. Kita pulang tidak dengan biasa-biasa saja. Karena apa? Karena ada kesegaran yang Allah berikan kepada kita. Ada satu kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Ada satu kemenangan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita cari Tuhan, Tuhan akan melawat dalam kehidupan kita. Itu sebabnya, lanjut. Itu sebabnya, ya, semangat mencari Tuhan. Mari kita semangat mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup kita akan berarti. Ketika kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, rancangan indah Allah berikan dalam kehidupan kita. Ketika kita cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan menyembah Dia dengan hati kita yang terbuka untuk Tuhan, ada satu lawatan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kehidupan kita akan menjadi anak-anak pemenang, anak-anak yang diberkati, dan anak-anak yang dapat memberkati nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Bisa kita akan cari wajahmu, temukan kasihmu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil temukan jawabmu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh karena Engkau adalah sumber kekuatan dalam hidup kami. Karena Engkau adalah Tuhan kami. Karena Engkau Bapa yang baik. Dalam langkah hidup yang kami jalan,
Kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Kami tahu kami tidak berjalan. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Ada Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami. Ada Tuhan yang selalu memberikan rancangan yang indah untuk kami. Itu sebabnya Bapa, biarlah prioritas dalam hidup kami. Kami akan mencari Engkau dengan sungguh-sungguh. Kami akan bertemu dengan Engkau. Kami akan mengalami cobaan dengan Engkau. Dan kami akan dapatkan lawatan yang dari Engkau. Kekuatan baru Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan saatnya kami akan melakukan bagian kami untuk mencari dengan sungguh-sungguh kepada Engkau. Mampukan kami, kuatkan kami, teguhkan kami, semangatlah kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan, dengan kekuatan dari Tuhan, dengan pertolongan dari Tuhan, kemenangan demi kemenangan Allah selalu berikan dalam hidup kami. Terima kasih, kami bangga punya Allah. Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah juru selamat kami, Allah penolong kami, Allah kekuatan kami, Allah sukacita kami, Allah sumber penghiburan buat kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi